nomor 1. Sebuah benda pada massa 8 kg berada pada bidang datar kasar. Mu S atau koefisien statisnya itu sama dengan 0,5 dan mu K-nya itu sama dengan 0,2. Dan ditarik dengan gaya mendatar F sama dengan 35 Newton. Besarnya gaya gesek yang bekerja pada benda adalah, untuk mencari itu kita menggunakan rumus N sama dengan M dikali G, di mana N itu dia 8 kg dan G-nya itu dia 10 gaya gravitasinya. Lalu untuk mencari gaya gesek yang bekerja pada benda, kita menggunakan rumus Fs sama dengan mu S dikali N, di mana mu S-nya itu 0,5 dikalikan dengan 80. 80-nya itu dari 8 dikali 10, N-nya tadi hasilnya 40N. Karena besarnya gaya F yang diberikan kepada sebuah benda besarnya kurang dari Fs, maka besarnya gaya gesek F sama dengan 35 Newton. Soal nomor 2. Jelaskan perbedaan utama antara gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetik, serta bagaimana perbedaannya mempengaruhi gerak suatu benda. Jawabannya adalah perbedaan utama antara gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik. Gesekan statis itu gaya gesekan yang bekerja pada benda diam melawan gaya luar hingga batas tertentu. Besarannya dapat bervariasi hingga mencapai gaya gesekan statis maksimum, yaitu Fs max sama dengan Us dikali N. Sedangkan gesekan kinetik itu gaya gesekan yang bekerja pada benda yang sedang bergerak, nilainya konstan dan dihitung menggunakan Fk sama dengan Uk dikali N. Soal yang ketiga, sebuah balok dengan massa 5 kg berada di atas lantai kasar dengan koefisien gesekan statis mu S sama dengan 0,4 dan koefisien gesekan kinetik mu K sama dengan 0,3. Jika gaya horizontal sebesar 15 N diberikan pada balok, tentukan besar gaya gesek yang bekerja pada balok. Pertama, tentukan gaya normal N sama dengan M dikali G sama dengan 50 Newton. Lalu mencari Fs max-nya sama dengan mu S dikali N sama dengan 0,4 dikali 50 sama dengan 20 Newton. Bandingkan gaya horizontal F yang diberikan dengan gaya gesek statis maksimum atau Fs max. Gaya horizontal yang diberikan F sama dengan 15 Newton lebih kecil daripada gaya gesek statis maksimum Fx max sama dengan 20 Newton. Karena gaya horizontal lebih kecil dari gaya gesek statis maksimum, balok tidak bergerak. Oleh karena itu, gaya gesek yang bekerja pada balok sama dengan gaya horizontal yang diberikan. Soal yang keempat. Sebuah balok bermassa 10 kg bergerak dengan kecepatan tetap pada bidang miring. Bila G sama dengan 10 meter per second kuadrat, besarnya koefisien gesek kinetik antara balok dan bidang miring adalah, pertama kita lihat pada gambarnya. Di situ ada W sama dengan M dikali G, yaitu gaya beratnya, dengan M-nya itu massa dan G-nya itu percepatan gravitasi. Lalu di situ ada M dikali G dikali sin 30 derajat, kita sebut dengan Fx, dan ada juga M dikali G dikali cos 30 derajat, kita sebut dengan Fy. Karena balok bergerak dengan kecepatan tetap, maka percepatannya alfa sama dengan 0, sehingga resultan gaya pada arah sejajar bidang miring adalah 0, sehingga berlaku sigma Fy sama dengan 0. Dan besar gaya normal N sama dengan M dikali G dikali cos 30 derajat. Berlaku juga dia sigma Fx sama dengan 0, sehingga didapatkan M dikali G dikali sin 30 derajat sama dengan Fk, M dikali G dikali sin 30 derajat sama dengan mu K dikali N. M dikali G dikali sin 30 derajat sama dengan mu K dikali M dikali G dikali cos 30 derajat. Mu K sama dengan tangan 30 derajat. Tangan 30 derajat itu dia 0,75. Soal yang kelima. Sebuah bola jatuh bebas di udara dengan kecepatan v. Gaya hambat yang bekerja pada bola sebanding dengan kuadrat kecepatan bola, yaitu Fh sama dengan kv kuadrat, di mana K adalah konstanta proporsionalitas. Jika bola memiliki massa M sama dengan 2 kg dan gaya hambat yang bekerja pada bola ketika kecepatan mencapai v sama dengan 10 meter per second adalah Fh sama dengan 50 Newton, tentukan nilai konstanta K dan gaya hambat pada bola saat kecepatannya mencapai v sama dengan 20 meter per second. Jawabannya, pertama kita tentukan nilai konstanta K. Diketahui hubungan
FH sama dengan KV kuadrat, substitusikan nilai FH itu sama dengan 50 Newton dan V sama dengan 10 meter per second ke dalam persamaan. Nah, dari situ kita dapat 50 sama dengan K dikali 10 kuadrat, 50 sama dengan 100 K, K sama dengan 50 per 100 sama dengan 0,5 kg per meter. Lalu, menghitung gaya hambat pada saat V sama dengan 20 meter per second. Gunakan persamaan FH sama dengan KV kuadrat dengan K sama dengan 0,5 kg per meter dan V sama dengan 20 meter per second. FH sama dengan 0,5 dikali 20 kuadrat sama dengan 0,5 dikali 400 sama dengan 200 Newton. 6. Sebuah benda dengan massa sama dengan 5 kg jatuh bebas di udara. Gaya hambat yang bekerja pada benda tersebut sebanding dengan kuadran kecepatan, yaitu FH sama dengan KV kuadrat, di mana K adalah konstanta proporsionalitas dan V adalah kecepatan benda. Jika gaya gravitasi pada benda tersebut adalah W sama dengan massa gravitasi sama dengan 50 Newton dan konstanta hambatan K sama dengan 0,25 kg per meter, tentukan kecepatan terminal benda saat gaya hambat sama besar dengan gaya gravitasi. Nah, di situ kan yang diketahui massa bendanya sama dengan 5 kg, gaya gravitasi W sama dengan massa gravitasi sama dengan 50 Newton. Konstanta hambat sama dengan 0,25 kg per meter. Gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Langkah-langkah perhitungannya. Yang pertama, hubungkan gaya gravitasi dan gaya hambat udara pada kecepatan terminal. Pada kecepatan terminal atau Ft berlaku Fn sama dengan W, dengan Fn sama dengan KV kuadrat. Maka KVT kuadrat sama dengan W. Substitusikan nilai yang diketahui yaitu K sama dengan 0,25 kg per meter dan W sama dengan 50 Newton. 0,25 Vt kuadrat sama dengan 50. Vt kuadrat sama dengan 50 per 0,25 sama dengan 200. Vt sama dengan akar 200 sama dengan 10 akar 2 meter per sekon atau 14,14 meter per sekon. Maka kecepatan terminal benda adalah 10 akar 2 meter per sekon atau sekitar 14,14 meter per sekon. 7. Sebuah bola dengan massa sama dengan 2 kg jatuh bebas di udara. Gaya hambat yang bekerja pada bola tersebut sebanding dengan kuadran kecepatan, yaitu FH sama dengan KV kuadrat dengan konstanta K sama dengan 0,1 kg per meter. Tentukan kecepatan terminal bola tersebut jika gaya gravitasi yang bekerja padanya adalah W sama dengan 19,6 Newton. Di soal kan diketahui massa bola sama dengan 2 kg, gaya gravitasi sama dengan 19,6 Newton, konstanta hambat sama dengan 0,1 kg per meter, gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon. Gravitasi itu cara mencarinya kan rumusnya W sama dengan massa kali gravitasi, yaitu substitusikan aja 19,6 sama dengan 2 kali gravitasi. Gravitasi sama dengan 19,6 per 2 sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Langkah selanjutnya itu F total sama dengan W dikurang FH sama dengan 0. Massa gravitasi sama dengan KV kuadrat. Massa kali gravitasi tadi kan gravitasinya 9,8 dikali 2 sama dengan 19,6. 19,6 sama dengan 0,1 Vt kuadrat. Vt kuadrat sama dengan 19,6 per 0,1 sama dengan 196. Vt sama dengan akar 196 sama dengan 14 meter per sekon. Maka percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat dan kecepatan terminal bola atau Vt sama dengan 14 meter per sekon. 8. Sebuah partikel mengalami gerak melingkar beraturan dalam suatu lintasan berbentuk lingkaran yang berjari-jari 50 cm dengan kecepatan linear 2 meter per sekon. Tentukan A. Periode dan frekuensi putaran, B. Percepatan sentripetal. Di mana dalam soal diketahui bahwa
Jari-jari lingkaran adalah 50 cm sama dengan 0,5 meter. Dengan kecepatan linearnya adalah 2 meter per sekon. Yang ditanya adalah besar periode dan frekuensi putaran serta percepatan sentripetal. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Percepatan linear merupakan hasil kali dari percepatan sudut dikali dengan jari-jari lingkaran. V sama dengan percepatan sudut bisa kita ubah dengan 2V per T dikali dengan R, di mana nilai T merupakan nilai periode. Selanjutnya kita kali silang, diperoleh persamaan T sama dengan 2VR per V. R disubstitusikan dengan 0,5 dan V disubstitusikan dengan 2, sehingga diperoleh T sama dengan 2V kali 0,5 per 2. T sama dengan 0,5 V detik. Maka nilai periode adalah setengah V detik. Selanjutnya kita cari nilai frekuensi putaran. V sama dengan 1 per periode, sama dengan 1 per 0,5 V, sehingga diperoleh 2 per V Hz. Untuk mencari percepatan sentripetal, kita menggunakan rumus A sentripetal sama dengan V kuadrat per jari-jari, di mana V tadi adalah 2, maka 2 pangkat 2 per 0,5. Sehingga diperoleh percepatan sentripetalnya yaitu 8 meter per sekon kuadrat. 9. Sebuah bola dengan massa sama dengan 0,5 kg digantungkan pada tali dengan panjang sama dengan 2 meter. Bola tersebut diputar dengan kecepatan konstan pada lintasan melingkar vertikal. Jika bola tersebut bergerak dengan kecepatan V sama dengan 4 meter per sekon pada titik tertinggi lintasan, tentukan besar gaya yang diberikan oleh tali terhadap bola di titik tersebut, dan jelaskan mengapa bola tidak bisa bergerak dalam lintasan melingkar tanpa adanya gaya sentripetal yang bekerja di dalam. Penyelesaiannya yang diketahui pada soal kan massa sama dengan 0,5 kg, panjang tali 2 meter, kecepatan bola sama dengan 4 meter per sekon, percepatan gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Langkah pertama adalah menghitung gaya sentripetal yang diperlukan pada titik tertinggi. Gaya sentripetal dihitung dengan rumus F sentripetal sama dengan mv kuadrat per R. Substitusikan nilai-nilai yang diberikan. F sentripetal sama dengan 0,5 kg dikali 4 meter per sekon kuadrat per 2 meter, sama dengan 0,5 dikali 16 per 2, sama dengan 4 Newton. Jadi gaya sentripetal yang dibutuhkan adalah 4 Newton. Pada titik tertinggi, gaya gravitasi yang bekerja pada bola adalah F gravitasi sama dengan massa gravitasi sama dengan 0,5 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat, sama dengan 4,9 Newton. Gaya tegangan tali atau T besar yang diperlukan untuk menyediakan gaya sentripetal dan mengimbangi gaya gravitasi dapat dihitung dengan persamaan T besar tambah F gravitasi sama dengan F sentripetal. Substitusikan nilai-nilai yang diketahui. T tambah 4,9 Newton sama dengan 4 Newton. T sama dengan 4 Newton dikurang 4,9 Newton sama dengan negatif 0,9 Newton. Nilai negatif pada gaya tegangan tali menunjukkan bahwa pada titik tertinggi, gaya tegangan tali justru berkurang dan gaya gravitasi hampir cukup untuk menjaga gerak melingkar. 10. Sebuah partikel dengan massa 2 kg bergerak dalam lintasan melingkar beraturan dengan jari-jari lintasan 5 meter. Kecepatan partikel tersebut adalah 10 meter per sekon. Hitunglah 1. Kecepatan linear dan kecepatan sudut partikel. Yang kedua, gaya sentripetal yang bekerja pada partikel tersebut. Yang ketiga, jika gaya total yang bekerja pada partikel adalah hasil dari gaya sentripetal, berapa besar gaya total yang bekerja pada partikel? Penyelesaian. 1. Kecepatan sudut atau dilambangkan dengan omega. Dari hubungan V sama dengan omega kali jari-jari, kita dapat mencari kecepatan sudut.
Omega sama dengan kecepatan linear per jari-jari, sama dengan 10 meter per sekon per 5 meter, sama dengan 2 radian per sekon. Yang kedua ada gaya sentripetal, atau dilambangkan dengan huruf F besar. Rumus gaya sentripetal yaitu F besar sentripetal sama dengan mv kuadrat per R, sama dengan 2 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat per 5 meter. 2 dikali 100 per 5 sama dengan 40 Newton. Yang ketiga, gaya total yang bekerja. Karena gaya sentripetal adalah gaya total yang bekerja pada partikel dalam gerak melingkar beraturan, maka gaya total yang bekerja adalah 40 Newton.